Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita berjumpa di dalam acara pengajian dalam menerangkan syarat sahnya berpuasa. Jadi puasa juga untuk sahnya ya tentu ada syarat-syaratnya. Karena sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni lasta'amilu hadan hatta usaritahu. Ya, inilah suan astamila hatta usaritahu. Kata Rasulullah, aku tidak memerintahkan kepada umat-umatku untuk berpuasa, untuk beribadah apapun. Itu ya, kecuali kalau memerintahkan untuk beribadah sekaligus dengan syarat-syaratnya. Semua beribadah ada syaratnya. Begitu juga tentang wajibnya berpuasa atau sahnya berpuasa, itu ada syaratnya. Pertama, atau baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah sama juga ada syaratnya. Ya, seperti dikatakan kata mu'alif kitab ini Syekh Salim bin Sumer di dalam kitabnya Safinatun Najah. Ya, Surutu siyati arba'atu asya'a. Katanya syarat untuk bisa sah dan diterimanya puasa seseorang itu harus melewati ya 4 kriteria. Ya, di antaranya al-islamun, 1 Islam. Islamnya tentu saja yang tamyiz gitu ya, yang berakal itu ya. Seperti yang tamyiz itu Islam, yang tamyiz artinya Islam yang berakal. Karena banyak kan Islam yang berakal artinya kurang setengah atau edan, ayan itu ya. Seperti itu enggak tamjid masuknya. Seperti orang pada sudah dewasa kan tetapi dia mepes ikan peda dipakai garam. Ya. Mepes peda ditambah garam itu kan namanya apa ya? Itu tidak berakal, Bang. Sudah asin. Ya, seperti orang minum es itu ditiupan, barangkali dia akan menjadi bingung gimana gitu ya. Itu tuh ya, 1 Islam bisa sah ya beribadah puasanya. Kan dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, kan itu katanya orang yang beriman. Iya, orang beriman juga yang Islam berimannya. Ya, karena nggak setiap orang iman Islam, nggak setiap orang Islam iman. Harus dua-duanya menyatu, Islam dan iman. Itu menjadi syarat. Karena ada orang Islam tidak beriman, itu juga seperti itu. Ya, jadi diwajib bisa sah dan diterimanya puasanya seseorang yang orang itu kebetulan beragama Islam ya. Maka tidak sah untuk berpuasa selain Islam seperti kafir asli atau kafir murtad.
Ya, kafir asli, kafir murtad. Di mana kafir asli? Kafir asli misal si tongsan kafir, bapana tongsun kafir. Kakaknya juga tongsin, buyutnya juga tongson. Semua kafir sana sampai 7. Sampai buyut bawa cangga wareng udah gantung siurnya kafir. Juga tidak sah puasanya terhadap ya orang kafir murtad. Mana orang kafir murtad? Seperti sini orang kafir. Sini orang kafir, tapi bapaknya orang Islam. Tadinya orang Islam tadinya. Karena seperti kan kampung sebelah itu, sebelah seberang itu, bahwa banyak yang mengikuti tradisi orang Islam seperti roah mulut, antar mengantaran, ya lebaran, ya banyak tradisi dulu. Kenapa dia seperti itu? Karena dulunya orang-orang tuanya ya seperti itu. Ada juga yang puasa, ada yang jadi tukang menjampe, jadi macam-macam seperti orang Islam, ya seperti orang Islam. Tapi itu puasanya tidak sah karena dia tidak menghilangkan kemurtadannya. Tugasnya tidak masuk Islam lagi, intinya. Itu menjadi syarat walaupun dia puasa. Terus harus orang Islamnya harus suci. Suci daripada hadas haid, hadas nifas, wiladah. Ya, harus suci. Gimana kalau misalnya orang atau seorang perempuan dia kedatangan haid sedang bulan puasa ini, dia memaksa puasa, itu tidak sah karena tidak mencukupi kriteria yang tadi disebutkan. Harus suci. Harus suci daripada hadas haid nifas. Walaupun dia puasa tidak sah, cuma puasa. Ya, kalau puasa mah wajib diqodho. Beda sholat ya. Kalau haid itu tidak diqodho, tapi puasa mah wajib diqodho. Nanti dia setelah Idul Fitri, setelah suci daripada hadas haid, maka dia wajib mengqodho puasanya. Dia dan manifasun ilmin. Terus wa ilmin biqonil waktu qabilan lisaumi, dan dia tahu bahwa hari inilah yang dapat diterima puasanya. Kenapa? Karena ini bulan puasa maksudnya. Bukan misalnya sebelum ya masuknya Ramadan kita udah puasa. Bukan seperti itu. Ya, untuk syarat sahnya puasa tadi ada 4 perkara. 1, Islam. Kedua, berakal ya. Kedua, berakal. Untuk kemana loncat tadi ya. Kedua, berakal. Islam yang berakal. Ya. Jadi tidak mabuk, tidak edan, tidak ayan. Sah puasanya. Dan suci daripada hadas haid dan nifas, dan yang keempatnya adalah waktunya memang di bulan Ramadan gitu, seperti itu. Itulah untuk menjadikan syarat sahnya, itu syarat sahnya ya, bukan syarat wajibnya, syarat sah itu. Syarat sah untuk bisa diterima dan sahnya berpuasa itu harus melewati kriteria yang 4 tadi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.